Oke, ketemu lagi bareng gue di sini setelah beberapa hari rasanya gue males banget buat video. Dan lu pasti udah tau lah soal demo-demo DPR kemarin dia yang menghiasi timeline-timeline media sosial kita semua. Bukan cuma rakyat aja yang marah gara-gara kehidupan yang makin kesini makin susah, tapi ada yang lebih aneh dibalik semua ini. Bayangin DPR joget-joget di tengah masyarakat yang lagi nangis gitu ya. Di dalam susahnya kehidupan yang makin kesini makin susah, terus rumah menteri dijarah, rumah DPR dijarah, sampai 10 nyawa melayang. Gedung-gedung dihancurin dan kayaknya ada elit di belakang layar ini semua yang sengaja bikin Indonesia kacau buat agenda-agenda gede mereka. Dan lagi-lagi gue bertanya gitu, sepertinya konspirasi itu benar. Jadi jangan skip video ini, karena di video ini kita akan ngomongin apa sih sebenarnya yang mereka mau dan apakah benar para elit-elit ini pengen darurat militer supaya mereka bisa meriset Indonesia sesuai maunya mereka. Dan yang terpenting, siapa sih dalang dari semua ini? Jangan lupa terakhir gua copy linknya ada di deskripsi dan mari kita bahas. Pertama, mari kita ngomongin apa sih yang menyulut semua ini. Jadi ceritanya itu dimulai dari sidang tahunan MPR DPR DPR MPR intinya itulah. Nah, sidang ini berlangsung di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tapi di tengah rakyat yang susah bayar utang, PHK massal di mana-mana dan pajak yang makin kesini itu makin naik tiap bulannya. Terus anggota DPR kayak Pak Eko, Pak Uya dan bapak-bapak yang lain malah joget-joget riang di podium karena mereka baru saja dapat uang tunjangan yang begitu fantastis. Ya, walaupun mungkin mereka joget-jogetnya bukan dalam konteks ini ya, tapi tentu saja karena mereka pejabat jadi video tersebut langsung viral dong. Dan tentu saja ini benar-benar bikin emosi masyarakat jadi naik. Apalagi pas ekonomi lagi ambruk-ambruknya, daya beli turun, harga sembako melambung nggak ngotap, dan orang-orang pada susah buat cari kerja. Terus ditambah lagi beberapa hari kemudian kabar soal tunjangan DPR ini bocor ke publik. Mereka dapat 50 juta buat tunjangan rumah ternyata. Dan ditambah lagi gaji pokok mereka, tunjangannya lain yang di total itu bisa tembus 100 juta per bulan teman-teman. Dan kalau kita bandingin sama buruh yang cuma dapat 4 juta mungkin, ataupun ojol yang kadang-kadang nggak nentu, yang itu juga sudah dibantah oleh para bapak-bapak anggota dewan yang katanya nggak sebanding gitu lah kalau dibandingkan dengan masyarakat. Tapi malah justru yang makin menyulut atau makin mengobarkan gitu amarah masyarakat ya justru di hal ini gitu. Ditambah lagi ada anggota DPR dia Pak Ahmad Sahroni yang bilang pendemo atau orang yang mau bubar di DPR itu orang tolol dunia. Ya, terus ada Napao Baya Ibu Kenny bilang tuh jangan 50 juta itu lumayan buat skincare. Terus Pak Eko atau Pak Uya Puya yang ikut nimbrung bilang gaji DPR cuma 3 juta sehari dan rakyat cuma iri aja. Dan tentu aja ini bikin rakyat jadi tambah meledak dan akhirnya 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan oleh partainya masing-masing per 1 September. Dan tunjangannya juga dipotong jadi 65 juta katanya. Tapi emosi ya udah keburu membara. Gak gampang buat dipadamin. Dan kayaknya ini cuma salah paham kecil. Kayaknya lebih ya. Tapi di saat rakyat susah, ini jadi bensin buat chaos yang lebih besar. Mungkin kalau mereka lebih peka sama kondisi rakyat saat itu, gak sampai separah inilah. Dan maksud gue begini, jenengan kan pejabat ya kan, mau jalan-jalan kemanapun kalau mampu ya oke lah, gak masalah. Atau mau beli barang apapun kalau mampu ya oke lah, gak masalah gitu, gak apa-apa gitu. Tapi itu semua juga jadi nggak logis ketika itu masuk ke otak kita. Jenengan ini kan seorang pejabat gitu ya, harusnya kan nunjukin gitu loh. Bukan berarti pejabat nggak boleh kaya atau punya uang, tapi ya emang gitulah. Masalah kayak gini harus dijelasin kan makin nggak manuk akal ya teman-teman. Sekarang kita mulai lihat kronologinya dari damai sampai ke kacau balau. Mulai dari tanggal 25 Agustus dulu. Rakyat mulai demo dengan damai di depan gedung DPR. Mereka bawa spanduk, yel-yel, minta batalin tunjangan lah, ada yang minta tentang korupsi-korupsi itu, datang, ada juga dari pelajar, terus ojol, ya pokoknya banyak banget yang ikut demo di situ. Dan awalnya, ya tenang-tenang aja, cuma nyampein aspirasi biasa, nggak ada kerusuhan, cuma suara rakyat yang pengen didengar. Tapi, tanggal 28 Agustus, semuanya itu berubah drastis. Chaos pecah di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar.
Bahkan gedung DPRD Makassar dibakar habis teman-teman, dan 3 orang tewas di sana, termasuk Saiful Akbar, seorang ASN yang panik karena lompat dari lantai 4 gara-gara ya apinya udah membesar, terus panik akhirnya lompat. Terus di Jakarta ada Afan Kurniawan, seorang ojol yang lagi kerja gitu, lagi menerima orderan gitu, terus tiba-tiba dilindas sama barakuda, kan gimana gitu. Dan totalnya kalau dihitung-hitung ada 10 korban jiwa di berbagai daerah, dan ditambah lagi ada ratusan orang juga yang terluka. Banyak yang masih trauma sampai sekarang dari hal ini, dan ada yang sampai takut buat keluar rumah. Dan yang bikin geleng-geleng lagi, rumah anggota DPR kayak Pak Sahroni, Pak Eko, terus Uya Buya, terus Ibu Nafa itu, bahkan sampai rumahnya Ibu Menteri Sri Mulyani itu dijarah sama orang-orang. Ya menurut gue demo boleh lah, kesel sama mereka ya wajar gitu lah, gue cuma kesel. Tapi kalau sampai harus ngejarah, ngerusak fasilitas umum, ya itu juga menurut gue salah sih. Sejak kapan kita jadi seorang penjarah, perampok, dan perusak? Kan nggak manuk akal ya teman-teman. Bayangin aja barang mewah, lukisan antik, bahkan sampai celana dalam mereka juga ikut dirampok. Dan bahkan Videotron yang itu harusnya fasilitas umum sih, itu juga ikut hancur. Bahkan halte Transjakarta juga rusak, dan kerugiannya itu diperkirakan ya 41 miliar katanya sih, gue cuma baca ya teman. Terus gedung DPRD juga banyak yang rusak, dan bahkan demo itu berlanjut hingga 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Ada yang damai kayak demo rasa piknik, ada juga yang rusuh, dan bahkan gedung-gedung kosong juga tiba-tiba ada yang kebakar gitu, padahal ya gak ada demo. Dan dengan kejadian tersebut ini makin mempertegas dan nunjukin bahwa sepertinya ini bukan demo biasa ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, siapa dalangnya sebenarnya? Bukti udah mulai terlihat dan ini bikin merinding banget. Pertama, ada drone yang ketahuan koordinasi penjarahan di beberapa daerah. Kayak seolah-olah itu ada komando dari atas yang ngatur semuanya secara rapi. Terus tentara aktif sampai istri mereka ditangkap gara-gara provokasi massa. Ada yang ketahuan nyalain api di gedung DPRD Makassar dan Surabaya. Bahkan ada yang ngatur massa buat rusuh di Jakarta. Bahkan sampai ada grup WhatsApp yang bocor ke publik loh teman-teman. Dan isinya perintah bakar gedung dari oknum militer, lengkap dengan jadwal, target, dan cara mereka buat ngelakuin biar nggak ketahuan. Menurut gua ini terlalu terstruktur dan terlalu sempurna sebagai sebuah gerakan masyarakat ya. Dan kalau kita perhatiin polanya itu mirip banget sama kejadian tahun 98. Ya walaupun pas saat itu gue belum ada gini ya, gue belum lahir. Dan mereka para provokator ini susupin provokator ke tengah masa, bikin chaos, suruh polisi tembak gas air mata atau bahkan lebih. Terus buka jalan buat darurat militer. Tujuannya apa? Ya banyak gitu, banyak yang bilang segelintir elit pengen reshuffle kabinet, ganti rezim, atau kuasain kekuatan politik tanpa lewat pemilu yang ribet dan panjang. Bahkan ya, anak-anak sekolah juga bahkan sampai disusupin lewat sosmed dan gak sadar kalau mereka jadi alat buat bikin kerusuhan. Padahal ya mereka paling-paling cuma pengen ikutin tren atau pengen ngerasa buat ikut perjuangan dan gak ngerti konsep besar dibalik itu semua. Nah, Presiden Prabowo langsung konsolidasi dengan DPR dengan cepat banget, kayak buru-buru ngatasin situasi ini. Tapi yang dipenjara cuma rakyat. Dalangnya entah di mana tuh teman-teman, dan nggak tersentuh sama sekali. Ini bikin curiga banget kan bro. Menurut gua pribadi sih, mungkin presiden ya lagi dikelilingin orang-orang yang nggak tepat gak sih? Ini menurut gua loh ya, kayaknya gitu. Dan kayaknya lagi ada oknum di sekitarnya yang berusaha buat manfaatkan situasi buat agenda kotor mereka. Mungkin buat naik jabatan atau ambil alih kekuasaan atau selamatin posisi mereka dari ancaman politik. Tapi gak semua elit jahat ya teman-teman. Tapi kalau dalangnya gak dibongkar, rakyat yang terus jadi korban dong. Dan sejarah tahun 98 bisa keulang dengan cara yang lebih canggih. Mungkin pakai teknologi kayak drone,
Dan bahkan kita udah banyak sekali ngelihat gitu sekarang ini tuh banyak penggiringan opini cuma modal AI doang teman-teman. Dan itu semua ngeharusin kita buat makin kesini, buat makin buka mata lebar-lebar biar nggak kecolongan lagi kayak dulu. Dan pastiin kebenarannya itu benar-benar terungkap biar nggak ada korban lagi gitu. Terus dampaknya apa sih ke kita semua? Ya parah banget lah, 10 nyawa hilang ya kan. Afan Kurniawan yang cuma mau cari nafkah buat keluarga kecilnya, Saiful Akbar yang panik di gedung terbakar sampai akhirnya putus asa harus lompat, Reza Sandi Pratama yang punya mimpi besar jadi dokter tapi akhirnya gak kesampaian karena harus gugur, Sarinawati yang cuma ikut demo damai tapi malah jadi korban, dan korban-korban lainnya. Masing-masing tuh punya cerita pilu di balik gugurnya mereka dalam demo kali ini. Dan ratusan orang luka-luka, banyak yang masih trauma juga, gak bisa tidurnya gara-gara ingat kejadian mengerikan itu. Ada yang sampai takut keluar rumah lagi, takut ketemu polisi, atau takut ikut demo. Gedung DPR Makassar, Surabaya, Bandung, Kediri, Solo, Palembang hancur terbakar. Halte Transjakarta rusak dengan kerugian katanya 41 miliar. Tol, MRT, Videotron ambruk. Total kerusakan diperkirakan ratusan miliar. Ekonomi kita jadi terpuruk, saham anjlok gara-gara investor takut, rupiah jadi goyang sampai nilai tukar turun drastis. Terus investasi asing juga pada kabur karena gak yakin sama stabilitas negara, dan pelaku usaha kecil malah tambah susah cari pelanggan juga. Bahkan ya teman-teman, PBB juga udah nyorotin kekerasan aparat yang kelewatan, bilang ini pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas biar nggak keulang lagi. Tapi di sisi lain ada demo damai kayak piknik yang nunjukin kalau rakyat masih punya harapan buat sampein aspirasi tanpa kekerasan. Cuma duduk bareng, bawa spanduk, nyanyi bareng, dan nunjukin sisi humanis dari rakyat. Mungkin semua kekeosan itu tadi justru yang diinginkan oleh dalang-dalang dari semua ini. Biar negara kita krisis dan mereka bisa mainin kartu mereka, ambil kekuasaan dengan alasan keamanan nasional atau stabilitas, sampai-sampai bikin peraturan darurat yang untungin mereka. Tapi ini semua justru bikin kita jadi mikir lagi gitu, kalau akhirnya ya rakyat lagi yang jadi korban, bukan yang bikin rencana. Dan efek jangka panjangnya bisa bikin generasi muda takut buat demo lagi, takut buat ngomong, atau takut memperjuangkan hak-hak mereka yang akhirnya matiin semangat demokrasi. Jadi apa nih pelajaran dari semua ini? Ya demo DPR tahun 2025 ini nunjukin kalau rakyat itu pengen perubahan, pengen suaranya didengar, pengen hidup lebih adil tanpa elit yang cuek dan gak peduli sama rakyat kecil. Tapi chaos, 10 korban, dan kerusakan besar itu bikin kita semakin rugi. Rakyat kehilangan keluarga, pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan negara kehilangan stabilitas yang udah susah payah dibangun dari lama. Mungkin ada elit yang sengaja bikin kacau buat tujuan politik, buat ambil alih kekuasaan, atau selamatin posisi mereka yang udah terancam. Tapi tanpa bukti jelas, kita cuma bisa waspada dan pantau terus. Yang pasti dialog sama transparansi itu harus dijaga banget. Kalau dalangnya gak ketahuan, bisa-bisa nyawa lain ikut hilang sia-sia ya kan. Gedung lain ikut jadi hancur, dan rakyat makin kesini makin takut buat ngomong ataupun buat demo. Tapi tentunya ya demo boleh gitu seperti yang gua bilang. Tapi kalau sampai ngerusak, ngejarah, ya menurutku itu bukan demo lagi sih. Jadi mau apapun alasan dari para anggota dewan yang terhormat, Pak Menteri, Bu Menteri, tetaplah tuannya adalah rakyat ya teman-teman. Jadi gimana menurut kalian, apakah demo-demo ini adalah agenda dari elit global atau apa nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh saran, pendapat, masukan, ataupun mungkin mau debat, gue juga boleh di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini, walaupun udah lama banget gak ngebuat video dan agak sedikit kaku. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.